Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kali ini kita membahas bisnis first travel dan penipuan dana masyarakat. Karena dengan modal-modal atau modus penipuan model first travel ini kerap terjadi di kalangan masyarakat ya, terutama dengan sistem Ponzi itu ya. Kita akan bahasnya saat ini pemirsa bersama narasumber ada Pak Yanti Ganarsi, pakar hukum pidana pencucian uang. Selamat malam Pak Yanti. Bu Yanti. Dan kemudian Pak Dedi Sanirandi, komisioner KPPU ya nih. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ada juga Pak Isnar Sarifudin, kuasa hukum korban first travel. Selamat malam. Ada juga Pak Susanto ya. Baik. Korban. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ini mungkin ada Pak Susanto ini bisa langsung cerita begitu Pak ya. Seperti apa sih Pak awalnya memikatnya begitu kan? Ini harganya Anda sudah tahu. Iya. Jauh di bawah standar. Iya, Mengapa Anda percaya begitu? Kalau bicara dari awal, kita bicara tentang kronologis, ini bicara mata uang Indonesia ya. Jadi angka itu sepertinya fantastis kalau saya lihat dengan nilai 14 juta sekian atau angka bulat 15 juta mudahnya ya. Tapi dari angka itu saya juga nggak pernah terpikir bahwa di situ ada listing-listing lain yang sesama hamla atau hamla ini travel umroh. Travel umroh yang lain ternyata yang normal itu sekitar 20-an. Tapi saya juga nggak terpikir tentang angka itu. Iya. Hanya murah ya? Hanya taunya murah. Karena saya sebelumnya juga terus terang saya tinggal di sini juga, tinggal di Arab juga lama. Jadi saya juga nggak pernah terbayangkan sana dan sini. Saya pikir dunia samalah, sama baiknya dan lancar. Alatul sida, kalam al Arabia ya nih. Nggak ada zone begitu ya? Nggak ada, iya. Begitu. Bapak mengenal first travel dari mana begitu? Siapa yang menawarkan? Oh iya, kalau first travel saya kebetulan ada tetangga kita juga menawarkan jasa hamla atau travel umroh. Kalau saya welcome siapapun yang menawarkan saya, itu adalah saya punya sifat solider untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun. Dan first travel itu adalah yang datang pertama, saya welcome dan saya lakukan pembayaran. Nah, terus setelah tidak berangkat, begitu apa nih upaya penagihan apa saja yang Bapak lakukan? Nah, kalimat tidak berangkat ini saya juga justru datang dari rekan-rekan saya sendiri. Saya kebetulan ada banyak grup ini, grup itu. Saya bilang, ada bicara tentang apa? Anda nggak tahu, Anda kan yang masuk ke first travel, justru saya bukan orang first travel. Saya beritahu Anda, baca dulu, lihat di sini, dan mass media termasuk media elektronik dan TV. Pas saya baca, ini ternyata saya terlambat dalam artian seharusnya saya sudah berangkat, tapi saya... Dijanjikannya kapan Bapak berangkat? Waktu itu bulan Februari, kemudian bulan Mei, dan terakhir bulan Juli. Nah, pada saat bulan Juli, 1 hari sebelum tanggal yang dimaksud, tanggal A, katakan tanggal A, tolong siapkan besok dana 2,5 juta dan langsung setorkan ke first travel. Tambahan lagi. Ada tambahan 2,5 juta. Itu nilainya jadi sekitar 17,5 kalau di total kira-kira ya, angka bulatnya mudah dihitung. Tapi dari situ kita semua berebut waktu di hari yang sama untuk melakukan pembayaran. Ternyata untuk melakukan pembayaran aja kita seperti orang mau antri bola. Sulit. Karena banyak yang ingin berangkat. Banyak, saking banyaknya kita hanya berharap dengan 2,5 juta akan selamat terbebas dari waiting list yang tidak pernah terbayarkan. Dari sisi pengharapan yang kita tidak pernah bayangkan juga seperti itu. Dan akhirnya ada tidak yang bayar 2,5 juta itu, ada yang diberangkatkan tidak? Dari sekian banyak yang saya tahu itu dalam random atau permutasi, satu dari sekian banyak, satu berangkat. Jadi seperti itu. Iya. Nah, ini saat ini upayanya sudah apa saja nih, sampai di mana Pak Isnar? Karena kan macam-macam lah beritanya, ada yang bahkan mengatakan agar wah ditalangin pemerintah saja seperti itu. Nah, ini kalau Anda melihat seperti ini. Ya, kalau harapan kita seperti itu, karena kita berharap. Ya, intinya dari klaim kita ini adalah bagaimana itu refund, dikembalikan uangnya ataukah diberangkatkan. Ya, luar biasa mereka ini dengan uang sebesar itu, bagi mereka itu sangat besar. Ada juga, bukan itu dulu kan pembayarannya itu kan cuma 5 juta awalnya. Jadi ada yang tukang beca itu, ada salah satu klien kita, cuma dia nggak bisa diajak bicara karena emosi aja. Itu dengan uang yang susah payah dia bisa kumpulkan 5 juta, dia pikir dia bisa berangkat. Ya, ternyata dia menjadi kebaik. Baik, kita simak dulu tayangan berikut ini ya sebelum kita lanjutkan pemirsa.
Berdasarkan hasil penelitian pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, ditemukan fakta bahwa dana jamaah tidak hanya digunakan untuk memberangkatkan umroh, tapi juga digunakan untuk pembelian aset pribadi. Fakta itu terungkap setelah PPATK melakukan penelitian terhadap puluhan rekening terkait transaksi First Travel di beberapa bank. Kepala PPATK Agus Badarudin mengatakan, berdasarkan analisis yang dilakukan PPATK, sekitar 30% dana jamaah digunakan untuk membeli aset pribadi, seperti rumah dan kendaraan. Sejak kasus First Travel bergulir, PPATK secara proaktif melakukan penelitian terhadap puluhan rekening First Travel. Sebelumnya kepolisian menyebut, sisa uang bos travel di bank hanya tersisa Rp1.300.000. Hingga saat ini PPATK masih terus akan menelusuri aliran dana jamaah yang awalnya diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Hasilnya akan segera diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan bos First Travel Andika Surahman dan istrinya Anissa Desvita Sari Hasibuan sebagai tersangka. Belakangan adik bos travel Kiki Hasibuan juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan penipuan yang menjerat bos agen perjalanan First Travel diduga menipu 35.000 jamaah dan meraup setidaknya 500,5 miliar rupiah dari para korbannya. Dugaan penyalahgunaan dana jamaah yang berharap bisa pergi umroh tak lepas dari kehidupan mewah bos travel pasangan Andika Surahman dan Anissa Hasibuan. Selain memiliki rumah mewah bak istana di kawasan Sentul Bogor yang menjadi tempat tinggal Andika bersama istri dan anak-anaknya, Andika dan Anissa juga kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial, terutama saat jalan-jalan ke luar negeri, terutama Eropa, yang kerap jadi tujuan pasangan ini menikmati liburan bersama. Publik juga mulai mempertanyakan dana operasional untuk kiprah Anissa Hasibuan menembus dunia fashion internasional. Nama Anissa Hasibuan telah dikenal dunia mode setelah sukses menggelar peragaan busana berkelas di Amerika dan Paris. Sementara itu, penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menyita sedikitnya 6 mobil, di mana 3 diantaranya merupakan mobil mewah milik bos First Travel. Kendaraan yang diamankan yakni jenis mobil Volkswagen Caravelle putih F805 FT, Mitsubishi Pajero Sport putih F11 FT, Toyota Velfire putih F777NA, Toyota Innova hitam B1866 URD, Daihatsu Sirion putih B288 UAN, dan Toyota Avanza Silver B1886 UZH. Belakangan 2 mobil diantaranya dikembalikan karena ternyata berstatus mobil sewaan. Salah satu program First Travel yang membawa Andika dan Anissa Hasibuan ke dalam masalah pelik diduga berawal dari dibekukannya operasional First Travel oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Program promo murah yang dijanjikan First Travel dengan biaya 14,3 juta rupiah jauh dari standar pelaksanaan umroh $1.700 Amerika atau secara dengan 22 juta rupiah. Namun program ini mampu menyedot ribuan jamaah yang belakangan gagal berangkat. Sejak 1 Agustus, Kementerian Agama telah mencabut izin operasional First Travel secara keseluruhan. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Sulistiningsih mengatakan, dugaan penggunaan skema Ponzi muncul setelah ditemukannya model bisnis First Travel seperti gali lubang tutup lubang. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang menyediakan keuntungan bagi investor dari uang investor selanjutnya. Dari situ jargonnya yang terkenal adalah rob Peter to pay Paul, yang berarti untuk membayar seseorang, pengguna skema Ponzi hanya akan menggunakan uang dari investor lainnya. Bisnis akan kolaps ketika tidak ada lagi investor baru yang membuat aliran dana baru habis dan pemakai skema Ponzi tidak bisa lagi membayar investor-investor sebelumnya. First Travel sempat mengatakan murahnya paket promo karena ada subsidi silang dari paket lainnya. Namun dengan berjalannya waktu, First Travel kolaps dan jamaah gagal berangkat. Ya, ini angka penipuannya memang bisa dikatakan penipuan begitu ya, fantastis begitu. Ada polisi mengatakan 500M begitu, tapi dari versi PPATK ada yang mengatakan sampai triliunan begitu. Saya ke Bu Yanti ya, Bu Yanti Ganarsi. Nah, ini seringkali memang kita jumpai di masyarakat bayar sekarang begitu ya, nanti misalnya bayar bulan ini nanti baik itu membeli properti, apartemen ataupun travel seperti, tapi nanti
jasanya dibayar setahun atau berapa lama? Nah ini kan sudah diputar uangnya atau dibungakan atau bagaimana nih sistem Ponzi itu seperti apa begitu? Mungkin itulah yang berbahaya jadinya kan. Artinya harusnya berpikir seperti bank itu ya. Orang mau mendirikan bank itu paling tidak harus punya modal awal itu sekian. Nah ini yang mungkin harus dilihat untuk persaingan usaha itu, bahwa ya kalau ini kan nampaknya kan orang bisa saja tanpa modal bisa, karena kita karena mereka mengandalkan yang daftar duluan yang akan berangkat tahun depan itulah modalnya. Ini harusnya nggak bisa, yang seperti ini rentan sekali, bahaya sekali. Kalau saya tapi banyak yang praktek di masyarakat, termasuk jasa apa saja ini ya, baik travel maupun properti seperti itu. Properti, tapi kan makanya agak banyak sih seperti itu, dan repotnya juga edukasi kepada masyarakat kan. Nah kalau masyarakatnya seperti ini, mestinya ada peran dari pemerintah untuk agar ya boleh seperti itu, tapi orang yang membuka usaha-usaha seperti ini harusnya ada standar-standar lah. Ada bahwa dia punya modal dulu, misalnya kalau terjadi, namanya juga bisnis, kalau terjadi apa-apa, apa dana talangannya nih nanti gitu kan. Ada semacam kayak kayak misalnya ada LPS gitu ya, lembaga penjamin simpanan misalnya begitu. Kalau dibiarkan begitu saja ya memang rentan sekali. Maka polisi kan sudah menerapkan 378 ya, penipuan penggelapan. 378 ya. TPPU. Nah kalau ada 378 pastilah kita pasti percaya kan, polisi sudah menahan lagi kan, sudah menahan pasti ada. Nah dengan sendirinya itu uangnya kemana kan, yang diberangkatkan baru katanya setengah 50% lah dari yang dihimpun. Berarti uang yang 50% lagi inilah yang tidak ada kan. Kalau 15 juta saya hitung 70.000 ya 1 triliun lah. 1 triliun uang yang terkumpul. Fantastis sekali. Nah itu. Nah sementara kalau kita harus segera menelusuri pakai TPPU. Sebetulnya kalau saya berpikir polisi kalau saat ini segera saja menggunakan TPPU untuk kepentingan freezingnya, pembekuannya. Tapi apa bisa ya Bu Yanti, mengingat begini, TPPU misalnya mau disita semua, tadi itu rumah ternyata sudah dijaminkan ke orang lain, mobil ada yang mobil sewaan seperti itu, di rekening tinggal 1,3. Nah ini bagaimana uang jamaah bisa kembali ya? Justru itu kan tidak masuk akal kan. Misalnya gini, kok kemarin bilangnya rumah sudah dijaminkan untuk peminjaman 80M, nggak mungkin kan, rumahnya hanya 7M kok. Nah ini berarti ada sesuatu hal yang harus dikejar. Jadi saya berpikir ini ada yang belum terkejar kan. Kalau memang dia dengan lifestyle dia ke Amerika dan lain sebagainya, nggak ada lah sampai 100 miliar itu kan. Nah mobil juga hanya 4 kan akhirnya, karena yang 2 kan sewaan, hanya 4, rumah paling tinggi 10M, nggak ada 100 miliar juga. Jadi yang 800M itu kemana? Nah ini mestinya menggunakan TPPU. Jangan-jangan ya selalu ya mereka punya trik sendiri sudah. Triknya seperti apa? Apa bisa terlacak begitu ya? Karena kan bisa saja disimpan di luar negeri seperti itu. Bisa jadi justru kalau dengan kalau TPPU, seperti itu TPPU tidak bisa melacak. Justru dengan TPPU semakin mudah melacaknya. Meskipun di luar negeri begitu. Iya. Di luar negeri kan bisa kerjasama PPATK dengan luar negeri, bisa dengan TPPU lah bisa melacak ke luar negeri. Sebetulnya begini, ketika adiknya digeledah kan rumahnya kan sudah kosong, rumahnya kan. Udah siap, kelihatan udah siap dipersiapkan. Di situ juga pembelajaran lah bahwa artinya penegak hukum terlambat kan. Kan rumah ketika digeledah sudah tidak ada apa-apanya. Nah ini kan ada hal-hal yang memang kentara sekali, bahwa kan dia direktur keuangan, di situ mungkin ada rekening-rekening yang tidak diingat. Sebenarnya mudah kalau sudah pakai TPPU, nama 3 orang ini langsung mintakan ke banknya atau mintakan ke PPATK itu dibuka semuanya, dan kita harapkan alirannya tuh jelas kemana. Tapi bisa pakai nama orang lain kan Bu? Bisa pakai nama orang lain. Itu susah dilacak kalau pakai nama sopirnya atau orang yang tidak masuknya dikenal. Kan pasti kan ke travel ini 3 orang ini masuknya ke nama itu kan. Nah, masuk dari sini memang paling tidak kita tahu lah dari situ tuh keluarnya tunai atau keluar kemana gitu. Kalau tunai nanti dicari lagi. Mestinya sekarang gunakan saja TPPU sejak awal. Memang penahanannya kan menggunakan Undang-Undang 378, 372. TPPU-nya belum ada penahanan, nggak apa-apa gitu. Nanti begitu penahanan ini habis, menggunakan penahanan TPPU. Tapi TPPU sudah bisa bekerja dari sekarang gitu. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.